Jadi kalau jenengan itu mau niru Nabi, Pak, jenengan cari ya empat itu. Kalau mau cari yang kedua, saudah itu lebih sepuh lagi. Nah, jangan cari yang langsung yang kedua ya. Yang ketiga umur 6 tahun nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihim wa ala alihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumil mi'ad. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas terkait dengan istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kemarin kita telah membahas terkait dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Berapa Pak istri Nabi Muhammad SAW? 11. Yang pertama adalah Ibunda Khadijah, yang kedua adalah Saudah, dan yang ketiga adalah Aisyah, yang keempat Hafsah, yang kelima Zainab binti Al-Khuzaimah, yang keenam adalah Ummu Salamah, yang ketujuh Zainab binti Al-Jahsh, yang kedelapan adalah Juwairiyah, yang kesembilan adalah Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan, yang kesembilan Ummu Habibah, dan kesepuluh adalah Sofiyah Ibnu Al-Akhtal, dan yang ke-11 adalah Maimunah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini istri Nabi yang di dalamnya ada akad nikah. Tapi di samping itu Rasulullah juga punya sariyah, Rasulullah juga punya budak. Nanti akan kita bahas di akhir. Yang pertama kita akan lihat silsilah antara Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Ini awal kita belajar setahun yang lalu ya, terkait dengan silsilah Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah. Nah, maka kita dapatkan bahwasanya sebenarnya semuanya itu nanti ketemu dalam kakek Nabi yang keempat, yaitu Qusay ibnu Kilab. Nah, bagaimana tidak, kita perhatikan Khadijah punya saudara namanya Awam, dan beliau adalah Khadijah binti Khuwailid anaknya Asad anaknya Abdul Uzza, dan Abdul Uzza adalah salah satu anak daripada Qusay. Nah, bagaimana Nabi SAW di sini lahir pada 570. Beliau adalah anaknya Abdullah anaknya Abdul Muttalib anaknya Hashim anaknya Abdul Manaf, dan Abdul Manaf adalah anaknya Qusay. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Nabi atau keluarga mereka adalah satu keluarga besar, termasuk dengan Utsman bin Affan, termasuk dengan nanti di sini Utsman bin Affan dengan Umayyah.
Umayyah bin Harb. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihat dari silsilah ini, maka kita bisa kemudian bayangkan bahwasanya jauh antara kelahiran Nabi dengan kelahiran Khadijah. Maka pernikahan beliau adalah pernikahan yang secara usia beda usia. Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Jadi kalau jenengan itu mau niru Nabi, Pak, jenengan cari ya 40. Itu. Kalau mau cari yang kedua, Saudah itu lebih sepuh lagi. Nah, jangan cari yang langsung yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga umur 6 tahun. Nanti, oke. Khadijah binti Khuwailid Al-Quraisyah Al-Asadiyah radhiyallahu anha, beliau mempunyai sifat dan perangai yang sangat mulia, yaitu afifah, orang yang terjaga kehormatannya. Pernah menikah 2 kali dengan pemuka Quraisy yang kaya raya. Yang pertama adalah Abu Halah bin Zarar At-Tamimi, dikaruniai 2 anak, yaitu Halah dan Hindun. Kemudian menikah lagi dengan Atiq ibnu Aid ibnu Abdullah Al-Makhzumiyah, dikaruniai 2 anak, yaitu Abdullah dan Jariyah. Beliau adalah saudagar kaya raya, kemudian mempunyai budak yang sangat amanah bernama Maisarah. Maisarah ini laki-laki, bukan Maisarah ini perempuan. Saat Muhammad SAW umur 25 tahun dan kemudian menjalankan bisnisnya Khadijah radhiyallahu anha, maka Maisarah ini menceritakan bagaimana perangai Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana cara dagang Nabi, dan bagaimana memperoleh keuntungan yang sangat banyak. Nah, karena itu maka Ibunda Khadijah ini mulailah terpikat hatinya dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam tanda kutip itu adalah mitra bisnisnya. Nah, maka kemudian Khadijah memilih Nabi untuk berdagang di Syam dengan membantunya, yaitu Maisarah, dan dikaruniai keuntungan yang luar biasa. Nah, akhirnya kemudian datanglah permintaan itu dari Khadijah untuk kemudian menikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Rasulullah sebagaimana kita sampaikan dahulu kemudian menikah dengan Khadijah, dan maharnya menyesuaikan dengan siapa dia nikah, ya, bukan seperangkat alat sholat tapi luar biasa maharnya, karena Khadijah yang dinikahi maka maharnya adalah 100 onta. Nah, ini dari mana? Wallah, dari mana itu? Apakah dari pamannya, dari kakeknya? Tapi yang jelas bahwasanya beliau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khadijah radhiyallahu anha pernah bermimpi menyaksikan matahari meluncur dari langit Mekah menuju rumahnya, dan seketika itu rumahnya diselimuti oleh sinar dan cahaya yang membuat silau orang-orang yang memandangnya. Rasulullah SAW menikahinya sebelum diangkat menjadi nabi, dan umur Khadijah saat itu adalah 40 tahun. Dari sini maka kita bisa membantah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang benci dengan Islam, bahwasanya Nabi Muhammad itu senang dengan daun-daun muda. Ya, kalau seandainya Nabi itu senang atau lebih mementingkan syahwat, pastilah istri pertamanya itu yang umur-umur 20-25 tahun. Tapi Nabi menikah dengan janda umur 40 tahun, dan bukan janda kedua, tapi sudah menikah dengan 2 kali. Artinya menikah dengan Nabi itu adalah suami ketiga, dan sudah punya anak. Nah, ini jadi padahal Quraisy telah menawarkan, wahai Muhammad, kalau kamu ingin jadi raja, malaktuka, kami akan jadikan kamu raja.
Kalau kamu ingin kaya, maka kami akan jama'tu lakal mal, kami akan kumpulkan harta orang-orang Mekah dan supaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu ingin istri yang cantik, kalau kamu ingin, kami akan pilihkan 10 gadis di Mekah yang paling cantik, kamu pilih. Tapi Rasulullah pilih Khadijah. Nah ini kenapa? Karena afifah, orang yang menjaga kehormatannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi dengan wanita lain sampai Khadijah wafat. Nah, ini kalau panjenengan mau tiru ya itu. Bukan berarti mendoakan. Tapi Rasulullah tidak mau, bahkan setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah tidak mau. Tapi kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua anak Rasulullah SAW didapatkan dari Khadijah kecuali Ibrahim radhiyallahu an. Ibrahim merupakan anak yang Rasulullah dapatkan dari budak beliau, dari Maryam Al-Qibtiyah. Maryam Al-Qibtiyah ini budak hadiah dari Raja Mesir. Ketika Rasulullah berkirim surat ke Raja Mesir, yaitu Muqawqis, nah sebagai bentuk penghormatannya maka dikirimkan budak dan diberikan kepada Nabi. Dan kemudian dari situ maka kemudian Nabi punya anak yang bernama Ibrahim. Tapi Ibrahim ini tidak lama, sekitar umur 2 tahun. Maka kemudian Ibrahim ini meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia terjadilah gerhana matahari. Maka kemudian orang mengatakan matahari sedang berduka karena meninggalnya Ibrahim. Maka kemudian Rasulullah menegaskan bahwasanya inna syamsa wal qamara min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan termasuk ayat-ayat Allah. La yaksifani min mauti ahad, tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang atau karena hidupnya seseorang, tapi adalah benar-benar ayat Allah Subhanahu wa taala. Khadijah radhiyallahu anha menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Dia juga berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harta dan jiwanya. Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Di waktu yang sama, tidak lama setelah itu meninggallah pamannya, yaitu Abu Thalib. Maka Rasulullah mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena sedihnya itu, maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan Rasulullah dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Khadijah binti Al-Khuwailid binti Khuwailid Al-Quraisyah, dari pernikahannya dengan Nabi mendapatkan keturunan yang banyak. Pertama adalah Al-Qasim bin Muhammad. Maka Nabi Muhammad gelarnya adalah Abu Al-Qasim. Dan ini hanya untuk Nabi, tak boleh ditiru. Abu Al-Qasim. Kemudian Abdullah bin Muhammad, ini disebut dengan At-Tahir atau At-Tayyib, dan ini juga meninggal ketika kecil. Kemudian Zainab binti Muhammad, ini besar dan menikah dengan Abdul As. Kemudian Ruqayyah bin Muhammad menikah dengan Utsman bin Affan. Ummu Kulthum bin Muhammad menikah dengan Utsman bin Affan ketika atau pasca meninggalnya Ruqayyah bin Muhammad. Dan Fatimah bin Muhammad ini adalah satu-satunya anak Rasulullah yang meninggal setelah meninggalnya Nabi. Jadi semuanya sebelum Nabi kecuali Fatimah bin Muhammad. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Khadijah disebutkan dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam kepada malaikat Jibril alaihissalam
menyampaikan salam tersebut kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi wanita yang dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau dapat salam, antum dapat salam dari Pak Jokowi, Masya Allah bahagia kita ini. Nah ini dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis itu dikatakan ata Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala qala Rasulullah hadhihi Khadijah qad atatka wa ma'aha ina fihi idam wa ta'am aw syarab. Ini Khadijah datang kepadamu dengan makanan dan minuman dan dengan lauk-lauk. Fa'idha hiya atatka faqra alaihi salam min rabbiha. Ketika datang kepadamu, maka sampaikan salam dari Tuhannya. Masya Allah. Jadi dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Min rabbiha azza wa jalla wa basyaraha bi baitin fil jannah min nasabin la sakhabin fihi wala nasab. Dan kabarkan gembira kepadanya bahwasanya dia akan masuk surga dan masuk dalam satu rumah yang dimana di rumah itu terbuat dari khosab, terbuat dari perak, tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak ada pula rasa lelah atau kepayahan. Nah ini baru jadi istri Nabi langsung diberi salam oleh Allah, kemudian dijanjikan dengan surga, Masya Allah. Nah ini diantara keutamaan Khadijah radhiyallahu anha. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah menyakiti dan membuat Rasulullah SAW marah. Rasulullah juga tidak pernah menghardik, mencela dan tidak pula memboikotnya. Jadi hampir pernikahannya dengan Khadijah itu tidak pernah ada masalah keluarga satupun. Berbeda kalau kita kan pasti ada riak-riak kecil, marah ini, tapi dengan Khadijah itu tidak pernah. Rasulullah nggak pernah marah dengan Khadijah, Khadijah pun nggak pernah marah dengan Nabi. Nah, beliau radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya dari umat ini. Nah karena itu maka Rasulullah sangat mencintai Khadijah. Bahkan karena cintanya kepada Khadijah sampai kemudian Ibunda Aisyah yang waktu itu masih muda, lebih cantik, cemburu dengan Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bentuk cemburunya Ibunda Aisyah ini luar biasa, dengan kata-kata yang cukup menyakitkan. Alaihissallahu qad abdalaka bi khairin minha. Nabi Muhammad, bukankah Allah telah menggantikan wanita yang tua itu dengan yang lebih muda? Jadi kenapa? Karena setiap Rasulullah melakukan amal-amal kebaikan, ketika Rasulullah korban, maka kemudian Rasulullah mengambil beberapa daging korban, kemudian mengatakan, hadhihi li ashabi Khadijah, hadhihi li sadiqati Khadijah. Tolong berikan ini untuk teman-temannya Khadijah, ini untuk temannya Khadijah. Kok Khadijah saja? Oh nang kene yo sono sing luwih ayu. Alaihissallahu qad abdalaka. Bukankah Allah telah menggantikan wanita tua itu dengan yang lebih baik? Maka ketika itu Rasulullah marah. Rasulullah marah dan mengatakan, apa katamu? Demi Allah, sungguh dia telah beriman ketika semua orang mendustakanku. Dia menemaniku di saat semua orang menolak dan membantahku. Dan darinya aku dikaruniai anak keturunan, tidak dari yang lain. Rasa kata subtan atau sakatan al-fakalam, maka diam 1000 bahasa. Sudah nggak bisa bantah lagi kan gitu ya. Karena kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu an
yang inilah yang kemudian Rasulullah selalu mengingatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau tadi Khadijah sebelum nikah itu mimpi ada matahari yang turun di rumahnya, kemudian menyinari kehidupan sekitarnya, sama Saudah binti Zum'ah bin Qais al-Quraisyah itu juga mimpi ada matahari yang turun di rumahnya. Jadi kalau panjenengan ini mimpi ketemu matahari gitu, jangan diceritakan kepada istri, atau istri jangan ceritakan kepada suami. Nah, suami pertama Saudah adalah Sakran bin Amir bin Abdi Syams. Saudah dan suaminya hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Ketika kembali ke Mekah, suami Saudah sakit kemudian meninggal dunia. Khawlah kemudian menawarkan untuk menikah dengan gadis atau dengan janda. Khawlah itu bibinya Nabi. Ketika Khadijah wafat, maka kemudian beberapa hari, sampai bulan, beberapa hari itu kemudian menawarkan kepada ponaannya, Muhammad, kamu mau menikah dengan gadis atau dengan janda? Nah, kira-kira kalau kita bilang apa? Nah, gadis. Sudah meninggal. Nah, kemudian Nabi bertanya, gadis atau janda mana yang kau maksud? Gadis yang kau maksud adalah Aisyah putri Abu Bakar, dan janda yang kau maksud adalah Saudah binti Zam'ah. Dan Rasulullah dengan perintah Allah kemudian memilih Saudah binti Zam'ah yang umurnya saat itu adalah 55 tahun. Aisyah umur 6 tahun. Nah, umur 6 tahun. Nah, Saudah berumur 55 tahun dan bukan wanita yang berparas jelita. Ya, tidak cantik. Saudah pernah bermimpi, ia menyaksikan Rasulullah berjalan ke arahnya sehingga menginjak lehernya. Jika benar mimpi itu, maka aku akan mati, kemudian Rasulullah akan menikahimu, kata suaminya. Nah, ini diceritakan ketika suaminya hidup. Aku mimpi ketemu Nabi, menginjak leherku. Maka kata suaminya, aku akan segera mati dan kamu akan menikah dengan Rasulullah. Nah, kata suaminya, ia juga bermimpi melihat rembulan jatuh dari langit ke pangkuannya. Suaminya berkata, jika mimpinya benar, maka aku akan segera mati. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, dan nanti kita akan dapatkan beberapa riwayat terkait dengan istri-istri Nabi itu rata-rata mimpi kalau enggak melihat bulan, melihat matahari turun di rumahnya atau di pangkuannya. Nah, ini Saudah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Khadijah wafat radhiyallahu anha, kemudian Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah al-Qais. Ketika sudah semakin tua, Rasulullah ini pernah berniat untuk menceraikan Saudah. Jadi kan nikah sudah umur 55 kan gitu ya. Kemudian Rasulullah berniat ingin menceraikan Saudah. Kemudian Saudah minta kepada Nabi, jangan ceraikan aku ya Rasulullah. Biarlah aku menjadi suamimu, biarlah aku menjadi istrimu nanti di akhirat. Aku nggak apa-apa, jatahku aku kasihkan kepada Aisyah. Hari-hariku aku kasihkan kepada Aisyah, tapi jangan ceraikan aku. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu maka kemudian Rasulullah ini tidak menceraikan Saudah. Nah, tapi kemudian jatah hari-harinya diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah merupakan salah satu keutamaan daripada Saudah binti Zam'ah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya Rasulullah nikah dengan Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Abu Bakar mempunyai 4 orang istri. Yang pertama Ummu Rumman,
Nah, Roman ini melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Yang kedua nikah dengan Fatilah binti Abdul Uzza, melahirkan Abdullah dan Asma binti Abi Bakar. Kemudian menikah dengan Asma binti Umais, melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, cuma satu orang saja. Dan menikah dengan Habibah binti Kharijah, melahirkan Ummu Kulthum binti Abu Bakar. Nama-namanya itu sama, mirip-mirip, cuma binnya aja siapa. Ya Ummu Kulthum ya anaknya Nabi, anaknya Abu Bakar ya namanya Ummu Kulthum. Nah, makanya Asma binti Umais, Asma binti Abu Bakar, banyak sekali. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah melihat sosok Aisyah dalam mimpi. Nabi mengatakan ketika sudah bertemu dengan Aisyah, aku pernah melihatmu dalam mimpi selama 3 malam berturut-turut. Malaikat datang menemuiku dan membawamu dalam sarung kain sutra berwarna putih. Kemudian malaikat itu mengatakan, inilah istrimu, katanya kepadaku. Aku menyingkap kain sutra yang menutupi wajahmu, ternyata ia adalah dirimu. Nah ini, jadi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa gambar Aisyah yang terlukis di sebuah kain yang berwarna hijau. Saya berkata, ini adalah istrimu di dunia dan di akhirat. Dan Aisyah saat itu umurnya 6 tahun. Umurnya 6 tahun. Nah, kepada ibu yang dirahmati Allah, Nabi SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan beliau berkumpul kepadaku ketika aku berusia 9 tahun. Rasul wafat sementara ibunda Aisyah berumur 18 tahun. Jadi Rasulullah Aisyah menemani Rasulullah itu hanya 9 tahun. Pun demikian Rasulullah menghafalkan 2210 hadis. Dan termasuk wanita yang paling banyak hafalannya. Dan inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di antara hikmah kenapa istri Nabi itu banyak. Pertama itu adalah perintah Allah, yang kedua adalah supaya para istri ini menceritakan bagaimana rumah tangga Rasulullah. Nah, hal-hal yang kemudian tidak terekspos oleh orang banyak, maka kemudian ketika ditanyakan kepada ibunda Aisyah, ditanyakan kepada ibunda Ummu Salamah dan kepada Ummahatul Mukminin, maka mereka akan menceritakan bagaimana keseharian Rasulullah. Nah, inilah diantara hikmah. Dan kemudian kenapa ke Allah menjadikan istri Nabi yang ketiga itu adalah Aisyah yang umur sangat belia, kan gitu ya. Nah ini Aisyah adalah wanita yang paling paham dengan ajaran Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia. Karena jasa besar Aisyah, kita bisa mengetahui banyak sunnah di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, para ahli sejarah menuliskan kelebihan Aisyah di antara istri-istri yang lain. Aisyah itu pertama, Jibril turun membawa gambarku pada saat Nabi istirahat ketika ia diperintahkan untuk menikahiku. Jadi belum menikah Rasulullah sudah diperlihatkan, ini istrimu. Kemudian yang kedua, Rasulullah menikahiku ketika aku masih perawan, sementara yang lain janda. Ketiga, Rasulullah meninggal dunia dan kepalanya berada dalam pangkuanku. Jadi kemarin, yang pelajaran kemarin, sampai kemudian mensiwakinya dan kemudian meninggal dalam dekapan pangkuan ibunda Aisyah. Rasulullah dimakamkan di dalam rumahku. Dan ini Aisyah bangga dengan hal itu. Ketika wahyu turun kepada Rasulullah, sementara berada satu selimut bersamanya. Jadi kalau ini menunjukkan terkait dengan istimewanya Aisyah. Aku adalah putri dari khalifah dan kekasihnya, yaitu putri Abu Bakar. Allah menurunkan kesaksian
atas kesusahanku dari atas langit ketika terjadi peristiwa haditsul ifki, bahwasanya Ibunda Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, maka dalam surat An-Nur itu disebutkan sekitar 10 ayat yang menjelaskan terkait dengan kesucian Ibunda Aisyah. Aku diciptakan sebagai perempuan yang suci bagi laki-laki yang suci, dan aku telah dijanjikan ampunan dan rezeki yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah ini suatu hari pernah curhat terkait dengan masalah dapur. Ini dapur sudah beberapa hari gak mengepul, ya, belanjaan gak tambah, ya, gitu ya. Nah, maka kemudian ada Ibunda Hafsah, kemudian ikut peserta, kemudian melihat istri-istri Nabi kemudian menuntut seperti itu, maka turun ayat, ya ayyuhan nabi qul li azwajika, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, menginginkan terkait dengan perhiasan, kekayaan, maka mendekatlah kemari, niscaya akan kuberikan kepada kalian kekayaan-kekayaan itu, wa umatti'kunna sarahan jamila, dan aku akan ceraikan kalian. Nah, ini jadi pilihannya, kamu sabar atau tak berikan semua yang kamu minta tapi tak cerai, tidak menjadi istri Nabi. Nah, selesai mendengar pilihan tersebut, maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah hanya karena masalah ini aku akan minta izin kepada kedua orang tuaku? Aku hanya menginginkan Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Jadi sempat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sempat seperti itu ya, namanya wanita kan gitu ya, namanya wanita. Beberapa hari dapurnya nggak mengepul kan gitu. Jadi makannya korma, air putih, korma, air putih, korma, air putih. Nah, maka muncul seperti itu. Bahkan namanya juga wanita, terjadi saling cemburu antara sesama istri-istri Nabi. Ketika Sofia atau Zainab datang dengan membawa makanan, kemudian Ibunda Aisyah ini cemburu, ditampel, maka jatuhlah piringnya, pecah, makanannya juga jatuh, dan itu di depan sahabat-sahabat Nabi. Maka Rasulullah hanya mengatakan, gharat ummuka, ibu kalian sedang cemburu. Kemudian, ya Aisyah, as-sahnu bis-sahni, kamu telah memecahkan piring, maka kamu harus mengganti piringnya. Nah, ini begitu juga dengan ketika Rasulullah habis pulang dari rumahnya Zainab. Zainab ini sangat perhatian kepada Rasulullah, maka ketika pulang dibawain madu. Rasulullah ini ada diminum di rumah. Saat itu kemudian dimulai Aisyah, Hafsah, dan mereka mengatakan, nah, madu itu gak bagus, madu itu adalah kotorannya tawon, madu itu taunya gak enak. Pokoknya mereka kemudian pasang wajah cemberut, tidak suka dengan hal tersebut. Maka kemudian melihat istri-istri Nabi yang dalam kondisi seperti itu, maka Rasulullah dalam rangka menggembirakan istri-istrinya, maka mengatakan, mulai hari ini aku haramkan madu, aku tidak akan minum madu lagi. Langsung ditegur oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang dihalalkan Allah berupa madu? Gara-gara mengharap cinta dari istri-istrimu. Nah, ini
Jadi dinamika cemburu itu ada di antara istri-istri Nabi, tapi kemudian Rasulullah luar biasa mengaturnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah meninggal pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan pada tahun 58 Hijriah. Yang demikian itu menurut pendapat mayoritas ulama. Ada juga yang berpendapat bahwasanya beliau wafat pada 57 Hijriah dalam usia 66 tahun. Para sahabat Ansor berdatangan saat itu, bahkan tidak pernah ditemukan hari yang lebih banyak orang-orang berkumpul padanya daripada hari itu. Sampai-sampai penduduk sekitar Madinah turut berdatangan. Jadi kehilangan ibunda Aisyah. Aisyah dikuburkan di pekuburan Baqi. Sholat jenazahnya diimami oleh Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam yang saat itu menjadi gubernur Madinah. Karena saking banyaknya maka sholatnya itu bergelombang, maka Abu Hurairah jadi imam, Marwan jadi imam dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan cukupkan sampai yang keempat ya. Jadi masih 11. 4. Hafsah binti Umar Al-Khattab. Hafsah adalah anaknya Umar bin Khattab bin Nufail. Nah, kalau kita perhatikan tadi, maka antara Umar dengan Nabi itu sebenarnya mbahnya juga sama. Mbahnya juga sama, kan gitu. Ia lahir 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan dibangunkan Ka'bah. Hafsah sebelumnya telah menikah dengan Unais bin Hudzaifah bin Qais, dan suaminya sempat hijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya dari serangan orang-orang Quraisy. Lalu mereka kembali dan keduanya berhijrah menuju Madinah. Suaminya mengikuti perang Badar dan meninggal dunia setelah perang Badar dikarenakan luka parah yang dialaminya. Nah ini, jadi maka menikahnya dengan Nabi itu adalah Rasulullah dalam rangka menyelamatkan. Kan banyak kan ya. Nah, banyak pasca perang itu banyak janda-janda baru, maka perlu disantuni. Nah, maka Rasulullah kemudian menyelamatkan anak daripada sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Hafsah menjanda dalam usia 18 tahun. Umar radhiyallahu anhu berduka atas bagi putrinya yang masih muda dan harus menjanda dalam usia itu. Ayahnya berusaha untuk menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Coba Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, suaminya meninggal masih umur 18 tahun, bapaknya menawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar, nikahilah anakku. Menawarkan kepada Utsman, tapi keduanya enggan. Kenapa? Karena tahu bahwasanya Rasulullah mau melamarnya. Akhirnya Rasulullah SAW menikahi Hafsah pada tahun ketiga sebelum perang Uhud dengan mahar sebesar 400 dirham. Saat itu pula Utsman menikahi Ummu Kulthum setelah meninggalnya Ruqayyah dan menjadi istri Utsman sebelumnya. Ada hal yang menarik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Abu Bakar menawarkan Hafsah kepada Utsman, dan Rasulullah tahu, maka Nabi mengatakan, wahai Utsman, wahai Umar, jangan kau nikahkan dengan Utsman, karena sesungguhnya Utsman sudah ada calon istri, yaitu anaknya. Dan anakmu akan mendapatkan yang lebih baik daripada Utsman. Lebih baik daripada Utsman. Nah, karena itu maka Abu Bakar itu orangnya sangat sensitif. Ketika sudah terjadi pernikahan dengan Rasulullah, maka Abu Bakar ini mendatangi Umar. Wahai Umar, jangan kesal kepada aku, karena Rasulullah SAW telah menyebutkan nama Hafsah, dan aku tidak mau mengungkapkan rahasia beliau, dan seandainya beliau meninggalkannya, aku akan menikahi anakmu. Dan subhanallah ya, luar biasa para sahabat Rasulullah SAW.
Nah, Hafsah ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanannya pernikahan dengan Nabi ini ada masalah, kemudian Rasulullah memperingatkan sekali, 2 kali, akhirnya Rasulullah menceraikan Hafsah. Umar sedih sekali ketika Hafsah diceraikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Umar minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solusinya ini? Kok bisa Hafsah itu diceraikan Nabi, kan gitu. Nah, kemudian datanglah perintah Allah untuk merujuk Hafsah dan mengatakan sesungguhnya Hafsah itu istrimu di dunia dan istrimu nanti di surga. Dan dikatakan dalam hadis itu adalah karena Umar. Masya Allah, jadi kedudukan Umar ini luar biasa. Tidak ingin Umar sedih kan gitu ya, anaknya dicerai, maka kemudian Rasulullah diperintahkan untuk merujuk Hafsah radhiyallahu anha. Dan Hafsah ini wanita yang sangat cerdas, dan diantara keistimewaan Hafsah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, beliau adalah yang menjaga Quran pasca wafatnya Umar. Jadi Quran itu ketika di zaman Abu Bakar dibukukan menjadi 1, kemudian setelah Abu Bakar wafat berpindah ke tangannya Umar. Nah, ketika Umar wafat diserahkan ke Hafsah, karena Hafsah ini wanita yang cerdas, dan Hafsah lah yang menjadi sebab turunnya ayat At-Tahrim ayat 1 ketika beliau dengan Ibunda Aisyah menampakkan wajah cemberut karena cemburu kepada Zainab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, Hafsah pasca wafatnya Nabi, maka Hafsah ini dikenal sebagai seorang yang sawwamah dan qawwamah, banyak puasanya, qawwamah, dan selalu qiyamul lail. Sawwamah dan qiyamah, dan inilah qawwamah, dan inilah yang menjadi ciri daripada istri-istri Rasulullah SAW. Kemudian Hafsah meninggal, Al-Quran telah dikumpulkan berawal dari masa Abu Bakar, lalu berpindah ke Umar. Setelah itu, setelah bapaknya wafat, Al-Quran berpindah kepada Hafsah. Pada tahun ke-45 Hijriah, pada khilafah Muawiyah, beliau meninggal dan usianya adalah 60 tahun. Yang menyolatkan ketika meninggal dunia adalah Marwan bin Al-Hakam yang menjabat sebagai gubernur Madinah saat itu, dan yang menurunkan jenazahnya adalah saudara-saudaranya, yaitu Abdullah bin Umar, Asim bin Umar, dan putra-putranya dari Ibnu Umar, yaitu Salim, Abdullah, dan Hamzah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini kisah 4 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini adalah istri Nabi yang meninggal di masa Nabi. 2 orang, yaitu Ibunda Khadijah dan Zainab ini. Selebihnya adalah semuanya meninggal setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan karena masih ada 7 lagi ya. Zainab binti Khuzaimah, kemudian ada Ummu Habibah, kemudian ada Sofiyah, ada Juwairiyah, ada Zainab lagi, Zainab binti Jahash, dan ada Maimunah, dan ada nanti 2 budak beliau, yaitu Maryam Al-Qibtiyah dan lupa namanya satu lagi budak beliau. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ketika kita mempelajari ini, maka lebih jelas bahwasanya menikahnya Nabi itu adalah benar-benar bukan karena syahwat, karena ingin melampiaskan syahwatnya, tetapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan misi
untuk kemudian mengetahui bagaimana keseharian Rasulullah dan bagaimana muamalah Rasulullah dengan istri-istri beliau. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.